Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anak ustazah pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun kita berada di rumah ya, meskipun kita dalam pembelajaran daring dan berada di rumah. Alhamdulillah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan kita akan masuk pada pelajaran kelima, yaitu hidup bersih dan sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama adalah apa itu hidup bersih dan sehat dan bagaimana kita bersikap peduli terhadap lingkungan. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama. Nah, pada gambar berikut kita akan eh, menyaksikan, kita akan melihat ya teman-teman kita sedang berolahraga. Ya, siapa yang di rumah sering berolahraga? Ya, saya harapkan semuanya eh, senang berolahraga ya supaya sehat. Olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan badan. Nah, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selain berolahraga, kita juga harus menjaga kebersihan karena Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersih dan sehat. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, ada hadis berikut nih. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahuru syatrul iman. Artinya adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ya, selanjutnya teman-teman, kita akan lihat lagi nih di halaman ketiga itu kita bertemu lagi dengan hadis juga yang berkaitan dengan kebersihan. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu nadhifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Artinya, Islam itu adalah agama yang bersih atau suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Hadis riwayat Baihaqi. Untuk itu, kita sebagai umat Islam harus senantiasa menjaga kebersihan dengan berperilaku seperti berikut ini. Yang pertama, ketika kita di rumah, perilaku hidup bersih yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan rumah. Ayo, siapa yang suka membantu orang tuanya di rumah? Iya, membantu menyapu, mengepel, ya membersihkan meja, kursi, dan sebagainya. Ya, nah kita juga tidak boleh meletakkan atau menaruh sepatu yang sudah kita pakai itu sembarangan, teman-teman. Kita harus letakkan pada tempatnya. Kemudian kalau baju sudah kotor harus segera dicuci karena akan menjadi sarang penyakit kalau dibiarkan begitu saja. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya kalau di sekolah bagaimana sih kita hidup bersih di sekolah? Nah, salah satunya kan ada jadwal piket. Apa saja jadwal piket yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita harus menyapu lantai, biasanya ya membersihkan meja kursi, menghapus papan tulis dan sebagainya. Teman-teman, siswa lain juga wajib menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jangan mencoret-coret dinding sekolah, siram sampai bersih setelah memakai toilet. Nah, itu ya yang harus kita kerjakan di sekolah. Lanjutnya, kita akan membahas tentang orang yang mencintai hidup bersih itu biasanya perilakunya seperti apa ya? Oke, kita akan lihat ya. Yang pertama, dia suka menjaga kebersihan tubuhnya. Kemudian orang tersebut suka menjaga kebersihan pakaiannya. Dia suka menjaga kebersihan rumahnya, selalu mengerjakan tugas piket di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak mencoret-coret dinding rumah atau sekolah. Begitu.
Baiklah, solih-solihah, kita akan lanjut ke pembahasan peduli lingkungan. Nah, di sini kita lihat ya, ada sebuah cerita seorang anak yang memiliki beberapa hewan peliharaan. Dia suka memelihara hewan peliharaan. Nah, anak tersebut bernama Raihan, teman-teman. Raihan sayang terhadap hewan peliharaannya. Dia selalu menjaga ayamnya agar tidak saling bertarung. Begitu di sini ya. Anak-anak ayam Raihan terlihat lucu-lucu, diceritakan begitu. Nah, meskipun memelihara ayam, Raihan menjaga kebersihan lingkungannya. Setiap hari ia membersihkan kandang dari kotoran. Kotoran-kotoran ayam itu dikumpulkan untuk dijadikan pupuk bagi tanaman. Wah, bermanfaat ya. Kemudian, nah di rumahnya Raihan juga memiliki tanaman. Ada pohon mangga, bermacam-macam bunga. Nah, tanaman-tanaman itu selalu disiram sehingga segar sepanjang hari. Tanaman-tanaman itu juga diberi pupuk sehingga cepat berbuah. Allah menciptakan alam seisinya untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, saya juga yakin kalian di rumah memiliki hewan peliharaan ya. Kemudian kalian juga eh, memiliki tanaman supaya rumahnya jadi asri, jadi sejuk seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita memelihara lingkungan? Yang pertama, di sini disebutkan menjaga kebersihan lingkungan. Caranya kita seperti tadi ya, kita kalau di lingkungan kita melakukan kerja bakti, membersihkan jalanan, menyapu, kemudian membersihkan got ya, supaya tidak tidak supaya tidak ada sarang nyamuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, memperbanyak tanaman di lingkungan. Nah, memelihara supaya lingkungan itu tetap asri, tetap hijau ya. Kita menanam tanaman. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, apa akibatnya kalau kita suka membuang sampah sembarangan? Nah, akibatnya kita akan terkena banjir apabila musim penghujan datang karena apa? Iya, got saluran airnya itu tertutup oleh sampah. Yang keempat, tidak merusak lingkungan. Jadi tugas manusia itu apa sih? Tugas manusia adalah menjaga lingkungan. Manusia tidak boleh merusak lingkungan, seperti mengunduli hutan dengan cara menebang pohon sembarangan, membuang sampah di sungai, dan sebagainya. Alam yang rusak mengakibatkan terjadinya bencana, hutan yang gundul menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pada akhirnya manusia sendirilah yang rugi. Baik, anak-anakku, kesimpulannya pada pembahasan kita kali ini adalah kebersihan sebagian dari iman. Ya, yang tadi at-tahuru syatrul iman. Kemudian Islam itu bersih dan memerintahkan umatnya untuk hidup bersih. Ya. Al-Islamu nazifun fatanazzafu, ya kan, fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, rumah, sekolah, tempat ibadah dan lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas ya tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tugas kalian adalah di rumah tolong didiskusikan dengan orang tuanya bagaimana sikap kalian yang harus kalian lakukan untuk menjaga kebersihan dan bagaimana sikap kalian untuk peduli terhadap lingkungan. Mungkin itu saja dari Ustazah. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat, kita selalu semangat, dan tetap menjaga 5M ya anak-anak ya. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Ya, tetap sehat dan tetap semangat. Ya, Ustazah akhiri. Eh, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.